Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah: apakah kekurangan vitamin D dapat meningkatkan risiko diabetes? Diabetes adalah salah satu jenis penyakit kronis. Terdapat dua jenis utama penyakit diabetes, yaitu penyakit diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pengertian diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, yaitu seperti bakteri dan virus. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Akan tetapi, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing. Akibatnya, antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut. Dalam hal diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menyerang pankreas sehingga mengalami kerusakan pada sel beta pankreas. Dengan demikian, sel beta pankreas kurang berfungsi atau tidak berfungsi dalam memproduksi insulin. Padahal insulin dibutuhkan untuk mengangkut glukosa dari darah ke sel tubuh. Pengertian diabetes tipe 2. Jika diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas, maka diabetes tipe 2 disebabkan oleh terjadinya resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin adalah ditolaknya insulin oleh sel tubuh saat insulin mengangkut glukosa dari darah ke sel tubuh. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya peradangan kronis pada sel tubuh. Peradangan kronis dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Hal ini berisiko terjadinya berbagai penyakit, termasuk kardiovaskular, diabetes, dan gangguan neurodegeneratif. Nah, sekarang apa peran vitamin D dalam fungsi insulin? Vitamin D berperan penting dalam fungsi pankreas dan produksi insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin D berperan dalam sintesis dan pelepasan insulin. Kekurangan vitamin D dapat mengganggu fungsi sel beta pankreas yang memproduksi insulin dan dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Di mana resistensi insulin yaitu kondisi saat tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif. Hal ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan diabetes tipe 2. Apa hubungan vitamin D dan diabetes? Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas, di mana sel beta pankreas menghasilkan insulin.
vitamin D memiliki sifat imunomodulator, yang berarti dapat memengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit autoimun, termasuk diabetes tipe 1. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang cukup dapat membantu mengurangi risiko respon autoimun yang berlebihan yang menyebabkan diabetes tipe 1. Inflamasi dan vitamin D. Peradangan kronis atau inflamasi adalah faktor risiko utama untuk perkembangan diabetes tipe 2. Vitamin D memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan peningkatan peradangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko resistensi insulin dan perkembangan diabetes tipe 2. Dalam sebuah studi menunjukkan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dan peningkatan risiko diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan suplemen vitamin D memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 1. Selain dari itu, orang dewasa dengan kadar vitamin D yang rendah lebih mungkin terjadi diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang memiliki kadar vitamin D yang cukup. Nah, sekarang makanan apa yang mengandung banyak vitamin D? Agar terhindar dari berbagai penyakit di atas, Anda dapat mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Berikut adalah beberapa makanan yang mengandung vitamin D. Yang pertama, kuning telur. 2, jamur. Ketiga, ikan salmon. 4, ikan tuna. 5, produksi makanan yang telah ditambah dengan vitamin D. Beberapa produk makanan atau minuman yang telah ditambah dengan vitamin D seperti susu dan produk susu olahannya, susu kedelai, sereal, atau oatmeal. Selain jenis makanan di atas, vitamin D yang dapat diperoleh secara gratis adalah sinar matahari. Oleh karena itu, berjemurlah di bawah sinar matahari pagi 10-20 menit per hari untuk mendapatkan vitamin D. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Agar channel ini semakin berkembang, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.